Bab 456, tidak memenuhi syarat. Faktanya, apa yang tidak diketahui Wang Xiaolong adalah bahwa tongkat Dewa Binatang mengandung sedikit pun aura Dewa Binatang. Terlebih lagi, tahun itu ketika Dewa Binatang menempa tongkat Dewa Binatang, dia memasukkan banyak garis keturunan binatang buas kuno di dalamnya. Jenis sifat menindas yang dimiliki jiwa manusia binatang begitu besar sehingga tidak ada manusia binatang yang bisa mengerahkan keinginan untuk melawan di depan tongkat kerajaan. Inilah alasan utama mengapa sikap Gumen begitu hormat dan bersujud dengan penuh hormat di kakimu. Sesaat kemudian Wang Xiaolong mengizinkan. Ya, Chuan bawahan Dewa Binatang. Baru pada saat itulah Gumen bangkit, tetapi dia masih menundukkan kepalanya karena ketakutan. Dia benar-benar punya nyali untuk menyerang Chuan bawahan. Menurut hukum suku, ini bisa dihukum mati. Wang Xiaolong tahu apa yang dikhawatirkan Gumen dengan sekali pandang. Kamu tidak bersalah karena tidak tahu. Wang Xiaolong berkata, saya baru saja melewati Hundred Tiger City. Besok, kamu akan pergi ke kota suci harimau bersamaku. Kota harimau suci, seperti namanya, adalah kota suci suku harimau, bertindak sebagai markas besar suku harimau. Dalam perjalanan ini, tujuan Wang Xiaolong adalah untuk bertemu patriark suku harimau. Dia memutuskan untuk pertama-tama menaklukkan suku harimau dan kemudian suku-suku Basmen lainnya. Dari segi kekuatan, suku harimau jauh kurang dibandingkan dengan gerbang Asura, namun, menambahkan suku singa, suku serigala, dan pasukan Basmen lainnya, itu adalah kekuatan yang lebih tangguh daripada kultus Dewa Kosmos. Ya, Dewa Binatang Lia Gellard. Mendengar bahwa Wang Xiaolong tidak menyalahkannya, jantung Gumen mulai berdetak kencang dan dia buru-buru mengakui perintah Wang Xiaolong. Ayo kembali ke kota. Wang Xiaolong berbicara. Oleh karena itu, Wang Xiaolong dan Gumen kembali ke kota, ke Castellan Manor di Hundred Tiger City. Saat ini, tepat di dalam Castellan Manor, Babi sedang menunggu untuk menyambut kembalinya Gumen. Namun bagaimanapun dia menunggu, dia gagal melihat Gumen melalui pintu, kegelisahan di hatinya tumbuh. Pengurus istana memperhatikan kecemasan Babi yang semakin besar ketika dia mondar-mandir dan berkata, Kapten Babi, dengan kekuatan Lord Goodman, bahkan jika pihak lain adalah Raja Manusia Petir atau Raja Manusia Es, mereka tetap bukan lawan Chuan Goodman. Oleh karena itu, jangan khawatir, mungkin Lord Goodman telah membunuh manusia itu dan sedang dalam perjalanan pulang. Bobby mengangguk tanpa suara. Hampir tidak ada waktu nafas berlalu setelah Manor Steward mengucapkan kata-kata itu dan castelan mereka terlihat melangkah melewati pintu. Baik Bobby dan pelayan Manor hendak menyapa Goodman, tetapi pada saat itu, mereka melihat Lord Castellan Goodman mereka berbalik dan membungkuk dengan hormat di pinggang, memberi isyarat dengan sopan, Lia Gellard, please. Chuan bawahan, tolong, tanda seru. Kedua pria itu tercengang. Kemudian, seorang pemuda berambut hitam terlihat berjalan masuk. Karena Wang Xiaolong ingin merahasiakan masalah tentang dia yang memiliki tongkat Dewa Binatang sementara, dia hanya mengizinkan Goodman untuk menyebutnya sebagai tuan bawahan di depan orang lain. Itu kamu. Melihat Wang Xiaolong, Babi berseru, amarah dan ketakutan dalam suaranya. Kurang ajar. Pukulan punggung Goodman mengenai pipi Babi, membuatnya terlempar ke sudut aula. Jatuh ke lantai, tidak ada nafas tersisa dalam dirinya, sekarat dengan mata terbuka lebar seolah tidak menyangka Goodman tiba-tiba menyerangnya. Selain itu adalah pembunuhan satu pukulan tanpa belas kasihan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba berada di luar imajinasi Manor Steward. Dia tidak pernah membayangkan bahwa castelan yang baik suatu hari akan membunuh kapten kepala penjaga kotanya sendiri. Babi bukan hanya kapten kepala, dia juga murid High Priest. Imam besar suku harimau memiliki pengaruh besar di suku harimau. Melirik mayat Babi dari sudut matanya, Wang Xiaolong berjalan ke aula utama dan duduk di kursi utama tanpa sepatah kata pun. Sedangkan Goodman tidak berani duduk sendiri, berdiri tegak di sebelah kiri Wang Xiaolong. Gambar ini menyebabkan gelombang besar di hati pelayan istana. Seorang manusia mendapatkan rasa hormat sebesar ini dari castelan, tanda seru. Siapa sebenarnya manusia ini? Tinggalkan kami, kata Wang Xiaolong, melirik pelayan Manor. Suara Wang Xiaolong membangunkan pelayan dari renungan pribadinya, tetapi dia tidak bergerak.
Sebaliknya, dia berbalik ke arah castelan Gumen. Sedihnya, kelambanan pramugara membuat Gumen marah padanya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Lia Gaylord? Tanda seru. Lia Gaylord menyuruhmu keluar, luncurkan sekarang juga. Ingat, kata-kata Lia Gaylord adalah kata-kataku. Pramugara belum pernah melihat castelan mereka marah seberat ini. Takut kehabisan akal, pelayan itu dengan cepat mundur dari aula. Setelah pelayan pergi, Wang Xiaolong menanyakan tentang situasi dan latar belakang suku macan saat ini dari Goodman. Goodman, sebagai salah satu dari 10 prakar peringkat teratas suku harimau dan castelan dari kota 100 harimau, hal-hal yang dia ketahui berada pada level yang berbeda dengan kapten kecil dari cabang suku yang sangat kecil seperti Amir. Dari mulut Goodman, Wang Xiaolong mengetahui bahwa patriark suku harimau, Chad, adalah ahli alam Ordo Saint ke-10 puncak. Di antara semua ahli suku Beastmen, Chad menduduki peringkat kedua di antara 10 ahli teratas. Di seluruh suku harimau, termasuk Chad, ada total 26 ahli alam Saint. Tempat nomor 1 suku Beastmen dipegang oleh patriark suku Singa, Daniel, dan suku Singa saat ini memiliki 29 pakar alam Saint. Kekuatan keseluruhan mereka sedikit lebih kuat dari suku harimau. Di sisi lain, kekuatan keseluruhan suku serigala, ular, rubah, dan Beamon lebih rendah daripada suku harimau. Masing-masing dari mereka memiliki sekitar 23 hingga 24 ahli alam Saint. Lebih rendah ke bawah adalah suku ternak, suku kuda kekerasan, suku ram, dan suku 100 burung. Ahli alam Saint mereka berjumlah sekitar 20. Adapun suku yang tersisa, rata-rata memiliki setidaknya 4 ahli alam Saint, sedangkan suku yang lebih lemah memiliki 2 ahli alam Saint pada umumnya. Malam tiba. Di halaman yang diatur oleh Goodman, Wang Xiaolong meluangkan waktu untuk berlatih keterampilan pedang Asura. Keterampilan pedang Asura terdiri dari total 18 jurus, dan Wang Xiaolong hanya melatihnya sampai jurus ke-8. Meskipun demikian, dia tidak terburu-buru untuk berlatih 10 jurus yang lebih kuat, tetapi berulang kali mempelajari 8 jurus pertama lagi, untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman baru. Dari keterampilan pedang Asura, Wang Xiaolong beralih ke seni Sumi yang saleh, lalu 13 gerakan Dewa Naga. Sekarang, Wang Xiaolong tidak perlu lagi mengamati postur naga ilahi purba untuk mempraktikkan 13 gerakan Dewa Naga. Oleh karena itu, dia dapat menyempurnakan 10 naga suci purba yang tersisa dan itu tidak akan menghambat kemajuannya sama sekali. Malam berlalu dalam kesendirian, perlahan-lahan membuka jalan untuk fajar menyingsing. Wang Xiaolong keluar dari halamannya yang diatur di pagi hari dan melihat bahwa Gumen sudah menunggunya dengan hormat di luar. Chuan bawahan Dewa Binatang. Gumen memberi hormat dengan sangat hormat. Wang Xiaolong mengangguk, ayo pergi. Keduanya terbang ke langit, meninggalkan kota 100 harimau dengan kecepatan tinggi, menuju kota harimau suci. Mereka tidak beristirahat di jalan, mempercepat seluruh perjalanan. 3 hari kemudian, Wang Xiaolong dan Gumen tiba di kota harimau suci. Wang Xiaolong baik-baik saja, tetapi Gumen hampir mengeluarkan paru-parunya mengikuti kecepatan sangat tinggi Wang Xiaolong dan tidak ada istirahat dalam perjalanan. Ketika mereka tiba di kota harimau suci, Gumen telah memeras setiap ons energi dieselnya, dia sangat lelah seperti babi malas, hampir pingsan hingga tertidur tepat di depan gerbang kota harimau suci. Gumen benar-benar kelelahan. Mengikuti di belakang Wang Xiaolong selama 3 hari perjalanan, dia menjadi takut. 3 hari penerbangan kecepatan penuh, namun Wang Xiaolong tetap terlihat keren. Gumen bahkan curiga bahwa Wang Xiaolong tidak hanya tidak menghabiskan banyak pertempuran Qi, tetapi juga meningkat secara signifikan. Setelah mereka memasuki kota, Wang Xiaolong menyuruh Goodman untuk membawanya langsung ke Castellan Manor kota suci harimau. 1 jam kemudian, mereka berdua berdiri di depan pintu masuk besar ke Castellan Manor. Ah, ini Tuan Goodman. Beberapa ahli suku harimau melihat Goodman di pintu masuk, dengan sikap menjilat. Masing-masing dari mereka mempercepat langkah untuk menyambut Goodman. Goodman mengangguk, mundur ke tugasmu, aku di sini untuk menemui Patriark. Dengan itu, dia masuk, memimpin Wang Xiaolong.
Namun, salah satu ahli mengangkat tangannya menghalangi jalan Wong Xiaolong sementara yang lain menghadapi Goodman dengan ekspresi sulit, dengan hati-hati berkata, "Chuan Goodman, ini tidak pantas." Menunjuk Wong Xiaolong, dia melanjutkan, "Kamu tahu, manusia tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota suci Manor." Bab 457, Pemberontakan dan Perampasan. Tidak memenuhi syarat. Kata ini menyebabkan Goodman melompat marah, suara nyaring terdengar saat telapak tangan Goodman yang berat terhubung ke wajah penjaga suku harimau, membuat tubuhnya terbang keluar membentuk lengkungan. Saat penjaga itu mendarat di tanah, sisi kanan wajahnya membengkak seperti kepala babi yang sangat besar. "Enyahlah untukku!" bentak Goodman tajam, memancarkan aura pembunuh yang luar biasa. Beberapa penjaga suku harimau ketakutan, wajah mereka menjadi pucat ketakutan dan mereka bergegas pergi secepat kaki mereka bisa membawa mereka. Penjaga suku harimau yang ditampar oleh Goodman bangkit dari tanah. Terhadap Goodman dia hanya bisa marah karena amarah di dalam, tetapi ketika pandangannya tertuju pada Wong Xiaolong, kekejaman di matanya tersamar. Jika bukan karena manusia rendahan ini, wajahnya tidak akan bengkak seperti kepala babi seperti sekarang. Tapi Goodman berbalik menghadap Wong Xiaolong pada saat ini dengan rasa takut dan hormat. Mereka telah tidak menghormati Lie Gaylord, saya harap Lie Gaylord bersikap lunak dan mengampuni mereka. "Chuan bawahan," tanda seru. Para penjaga di sekitarnya terbelalak kaget, menatap Wong Xiaolong dengan takjub. Baru saja, pakar suku harimau mereka, Goodman, menyebut manusia sebagai Lie Gaylord. "Ayo pergi." Wong Xiaolong berkata kepada Goodman. "Ya, Chuan bawahan, tolong." Goodman dengan hormat menggeser tubuhnya sedikit ke samping, mengikuti Wong Xiaolong saat keduanya memasuki rumah harimau suci. Gelombang keterkejutan besar lainnya menghantam hati para penjaga suku harimau itu menyaksikan sikap hidung belang Goodman terhadap manusia. Penjaga setengah bengkak berwajah babi yang memelototi Wong Xiaolong dengan berbisa, langsung menjadi pucat menyaksikan adegan ini. Tidak memenuhi syarat. Jika seseorang yang memiliki seseorang dengan status Goodman merujuknya sebagai Lie Gaylord tidak memenuhi syarat untuk memasuki Sacred Tiger Manor, bukankah itu berarti bahwa Goodman sendiri bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depan Sacred Tiger Manor? Tidak heran Goodman marah. Berjalan ke Manor Harimau Suci, Wong Xiaolong dan Goodman langsung menuju ke aula depan. Melewati koridor, para pelayan dan penjaga akan memberi hormat dengan hormat melihat Goodman. Tak pelak, kehadiran Wong Xiaolong menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam diri mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang berani datang dan menghalangi jalan mereka. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di aula depan. Sesampainya di aula depan, Goodman mengantar Wong Xiaolong ke kursi utama. Orang harus tahu, kursi utama aula depan adalah tahta patriark suku harimau. Sebagai Lie Gaylord B. Astgard dari suku Beastman, Goodman tidak berpikir ada yang salah dengan Wong Xiaolong menduduki tahta suku harimau. "Lie Gaylord B. Astgard, aku akan pergi memberitahu patriark, dan membawanya," kata Goodman. Wong Xiaolong mengangguk. Goodman memberi hormat sebelum berbalik dan pergi. Tapi, tepat ketika dia akan keluar dari aula depan, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah brokat halus memasuki aula depan dari luar, secara kebetulan bertemu dengan Goodman. Orang tua ini adalah kepala pelayan Sacred Tiger Manor, Ellington. Tidak hanya kepala pelayan Ellington The Sacred Tiger Manor, dia juga salah satu dari 10 pakar top Tiger Tribe, dengan kekuatan yang setara dengan Goodman. Namun, mengatakan bahwa hubungan kedua orang itu tidak harmonis adalah hal yang halus. Ellington sedikit terkejut saat bertemu dengan Goodman di aula depan Sacred Tiger Manor. Dia akan berbicara ketika dia melihat seorang pemuda berambut hitam duduk di kursi tahta patriark. Ini langsung membuat marah Ellington. Benda sialan ini. Turun dari sana sekarang juga. Ellington sudah menyerang Wong Xiaolong sambil berteriak. Hampir pada saat yang sama Ellington menyerang, sesosok berkedip, muncul di antara Ellington dan Wong Xiaolong, menghalau serangan Ellington dengan lambaian tangannya. Tubuh mereka bergetar karena benturan, terpisah satu sama lain secara bersamaan. "Orang baik." Ellington memelototinya, "Apa artinya ini? Beraninya kau menghalangiku? Apa yang dilakukan manusia sialan ini di sini?"
duduk di singgasana patriark suku harimau kita. Ekspresi Goodman menyendiri, saya akan menjelaskan masalah ini kepada patriark, Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Kemarahan Ellington melonjak, api menyala di matanya, apa yang kamu katakan adalah, kamulah yang membawa manusia ini ke dalam Sacred Tiger Manor. Selain itu, Anda juga yang mengizinkannya duduk di singgasana patriark. Goodman, kamu semakin berani. Beraninya kau memberontak, merencanakan perampasan. Ellington langsung menghukum Goodman dengan kejahatan perampasan. Di suku manapun, ini membutuhkan hukuman mati. Orang-orang, aoyo. Raungan marah Ellington bergema di aula depan. Dalam sekejap mata, semua penjaga di dekatnya bergegas ke aula depan. Goodman berencana merebut patriark. Tangkap dia. Adapun manusia itu, bunuh dia di tempat. Ellington menunjuk ke arah Goodman dan Wang Xiaolong. Para penjaga bertukar pandang di antara mereka sendiri, tetapi tidak ada yang berani melangkah untuk menangkap Goodman. Mengabaikan dua identitas Goodman sebagai ahli peringkat suku harimau dan castelan kota ratusan harimau, Goodman juga merupakan tetua suku harimau. Bahkan diberi 100 nyali, mereka tetap tidak berani menyinggung Goodman kecuali patriark yang memberi perintah. Selain itu, perselisihan Goodman dan Ellington bukanlah rahasia besar. Sebagai penjaga kecil, tidak ada dari mereka yang ingin ditarik ke dalam persaingan di antara mereka. Meskipun penjaga suku harimau tidak berani bertindak melawan Goodman, mereka masih marah melihat Wang Xiaolong duduk di singgasana patriark. Kursi tahta adalah posisi suci suku harimau mereka, hanya patriark suku harimau mereka yang memenuhi syarat untuk duduk di atas tahta. Sekarang, sebenarnya ada manusia yang duduk di atasnya, ini adalah penghujatan. Sebuah noda. Sebaliknya, semua penjaga memfokuskan serangan mereka pada Wang Xiaolong. Melihat hal tersebut, Goodman ingin menghentikan mereka, namun terjerat oleh Ellington. Dalam sepersekian detik itu, Ellington melihat manusia muda yang duduk di singgasana itu mengangkat telapak tangannya, dan dengan memutar pergelangan tangannya, cincin aurat yang bersinar melintas di udara. Semua tindakan penjaga dihentikan. Ellington tercengang. Dia tahu bahwa langkah ini bukanlah manipulasi ruang ahli alam saint, tetapi semacam keterampilan bertarung. Wang Xiaolong menggunakan telapak pengikat dewa untuk menahan penjaga suku harimau, lalu dia mengepalkan tinjunya dan mengirim tinju kekosongan agung ke Ellington. Khawatir, Ellington mengangkat tangannya dengan panik untuk bertahan dari serangan mendadak Wang Xiaolong. Tabrakan yang menggelegar mengguncang aula depan, gelombang energi yang dahsyat memaksa Ellington terhuyung-huyung ke tepi aula depan. Jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan terhadap manusia adalah penghinaan besar di mata Ellington. Siapa yang berani membuat masalah di rumah harimau suciku? Suara yang marah dan agung tiba-tiba terdengar di aula depan. Dari kejauhan, sosok dengan kekuatan luar biasa terlihat bersiul di udara dengan kecepatan tinggi. Sedetik kemudian, sosok itu mendarat di aula depan, getaran bergemuruh di tanah seolah-olah sebuah gunung yang berat telah jatuh di atasnya. Orang ini tidak lain adalah patriark suku harimau, Chuck, seorang ahli alam Saint Ordo ke-10. Begitu Chuck tiba, tekanan mencekik menyapu Wang Xiaolong. Kepala keluarga Goodman dan Ellington bergegas maju untuk menyambut kedatangan Chuck. Chuck mengangguk, apa yang terjadi di sini? Tatapannya diarahkan pada banyak penjaga yang membeku di tempat. Patriark, manusia ini dibawa ke dalam Sacred Tiger Manor oleh Goodman. Ketika saya baru saja tiba di aula depan, saya melihat manusia ini duduk di singgasana. Sebelum Goodman dapat berbicara, Ellington mengambil kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Saya akan memenggal kepala manusia ini sebagai hukuman, tetapi Goodman malah mencoba menghentikan saya. Apakah itu benar? Chuck menatap Goodman, kilatan tajam di matanya. Jika Goodman gagal memberinya penjelasan yang memuaskan untuk ini, bahkan dengan mempertimbangkan semua jasa Goodman kepada suku tersebut selama bertahun-tahun, dia tidak akan ragu untuk mengambilnya sendiri untuk membunuh keduanya di tempat. Goodman tidak mengatakan apa-apa sebagai penjelasan, dia hanya menoleh ke arah Wang Xiaolong. Tindakan kecil ini berlipat ganda, melipat gandakan niat membunuh di hati Chuck. Pada saat ini, Chuck melihat manusia muda itu mengeluarkan tongkat seperti tongkat. Dari tongkat kerajaan,
dia bisa merasakan tekanan kursif yang sangat besar yang menyerang inti jiwanya, yang berasal dari masa lalu. Ellington juga merasakan tekanan besar yang sama. Mengambil tongkat Dewa Binatang, Wang Xiaolong menikamnya ke lantai. Seluruh manor harimau suci bergetar. Dengan tongkat Dewa Binatang sebagai pusat gempa, retakan yang dalam melapisi permukaan tanah ke segala arah dan terus meluas lebih jauh. Satu demi satu, gambar binatang mitos terbang keluar dari tongkat Dewa Binatang. Bab 458, Aku Keberatan. Gambar-gambar binatang mitos kuno meraung ke langit, menyelimuti seluruh ruang manor dengan tekanan yang menakutkan. Chuck, Ellington, Guman, dan para penjaga di dekatnya merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari jiwa mereka. Binatang, tongkat Dewa Binatang. Getaran bisa terdengar dalam suara Chuck. Kedua kakinya menyerah, jatuh berlutut dengan kedua lutut. Petir menggelegar di benak Ellington, jatuh berlutut dan menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tongkat Dewa Binatang. Sakramen tertinggi dan legendaris dari suku Basman mereka. Ketika dia menaklukkan Goodman, Wang Xiaolong mengetahui dari mulut Goodman bahwa tongkat Dewa Binatang mengandung tekanan kursif yang memengaruhi jiwa mereka. Itu memicu keingintahuannya untuk mempelajari tongkat Dewa Binatang. Kemudian, dia menemukan bahwa di dalam kepala binatang mitos yang terukir di tongkat Dewa Binatang, sebenarnya ada jiwa binatang purba yang tersegel. Selama dia menembus segel di sekitar pahatan kepala binatang mitos, jiwa binatang purba itu akan terbang keluar. Pada saat itu, garis keturunan yang terkandung di dalam tongkat Dewa Binatang akan distimulasi secara maksimal. Ketika jiwa binatang purba dan garis keturunan di dalam tongkat Dewa Binatang distimulasi, kekuatan represifnya atas manusia binatang itu mutlak. Wang Xiaolong menyaksikan dengan detasemen pada orang-orang yang berlutut di depannya, Chuck, Ellington, dan Goodman. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju ketiga orang itu, berhenti tepat di depan Ellington. Tanpa sepatah kata pun, Wang Xiaolong mengangkat tongkat Dewa Binatang di tangannya dan menusuk ke dada Ellington. Sama seperti tabrakan dengan gunung dengan kecepatan tinggi, tubuh Ellington bangkit kembali dengan teriakan kesakitan. Meski begitu, Ellington dengan tergesa-gesa memposisikan dirinya dalam posisi berlutut, tidak repot-repot menyeka darah yang mengalir dari mulutnya, bersujud kepada Wang Xiaolong, "Mercy, Liu Gaylord B. Ostgard." Ketakutan meresap ke dalam suaranya saat dia menangis minta ampun. Sebagai orang terkuat kedua di antara para Blastman yang hadir, hati Chuck bergetar, namun dia tidak berani bergerak atau berbicara. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Pemberontakan dan perampasan, Wang Xiaolong bertanya dengan dingin. "Aku tidak tahu itu adalah Liu Gaylord B. Ostgard." Ellington meratap, "Aku pantas mati, aku pantas mati." Dia terus-menerus membenturkan kepalanya ke lantai yang keras, "Tolong, saya mohon Tuan Bawahan Dewa Binatang untuk menunjukkan belas kasihan kepada saya sekali." Wang Xiaolong mendengus sebagai balasan dan menoleh ke Chuck. Jantung Chuck menegang karena gugup. Selangkah demi selangkah, Wang Xiaolong mendekati Chuck, berhenti di depannya. Tongkat Dewa Binatang di tangan Wang Xiaolong bersinar lembut, mata ukiran kepala binatang mitos bersinar merah. Butir-butir keringat menetes di dahi Chuck. Bangkit. Wang Xiaolong akhirnya berkata. Suasana tegang di aula depan langsung mengendur. Baik Chuck maupun Ellington merasa mereka baru saja selamat dari cobaan terbesar dalam hidup mereka. Baru setelah mengucapkan terima kasih dengan rasa syukur barulah mereka berani berdiri. Ketiganya berbaris dengan tertib di satu sisi. Melihat sekelompok penjaga suku harimau, kilatan ungu bersinar di pupil Wang Xiaolong. Beberapa lampu ungu yang bersinar dari karakter jiwa memasuki kesadaran penjaga itu melalui tengah alis mereka. Aku baru saja menghapus ingatan mereka tentang acara hari ini, memerintahkan mereka untuk mundur. Wang Xiaolong berkata kepada Chuck. Untuk saat ini, dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasnya, itulah sebabnya Wang Xiaolong menghapus ingatan penjaga suku harimau. Chuck, Ellington, dan Goodman terkejut. Kenangan yang terhapus. Ini adalah sesuatu yang sangat sedikit yang bisa dilakukan oleh Master Realm Dewa. Ya, Chuan Bawahan Dewa Binatang. Chuck memulihkan yang tercepat di antara ketiganya, mengakui perintah Wang Xiaolong dengan hormat. Dia menyuruh penjaga pergi,
dengan tegas menekankan bahwa tanpa perintah yang dia nyatakan, tidak ada yang diizinkan mendekati aula depan. Setelah semua penjaga meninggalkan aula depan, ketiga basman yang tersisa berdiri diam, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Wang Xiaolong menunjuk ke kursi singgasana di tengah, bolehkah aku duduk sekarang? Chuck dan Ellington hampir terlonjak kaget mendengar pertanyaan itu. Liege Lord B. Astgard, duduk, silakan duduk, silakan duduk. Chuck dan Ellington mulai berbicara dalam satu lingkaran. Akhirnya, Wang Xiaolong duduk. Chuck, lewati perintahnya, semua pakar alam sains suku harimau harus berkumpul di kota harimau suci. Wang Xiaolong memerintahkan, begitu dia mengekang para ahli alam sains suku harimau itu, suku harimau akan berada di bawah kendalinya. Seperti yang kamu perintahkan, Liege Lord. Chuck menurut, membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Chuck segera melakukan tugas itu, mengirimkan perintah ke semua pakar alam sains suku harimau untuk berkumpul di Manor Harimau Suci sesegera mungkin. Selain itu, yang terakhir tiba akan dikenakan hukuman hukum suku. Dengan hanya satu perintah dari Chuck, semua pakar alam sains suku harimau bergegas, melaju ke Manor Harimau Suci. Salah satu ahli alam suku harimau sains baru saja menunjukkan kehebatan cambuk harimau ketika dia menerima perintah, dan cambuk harimau miliknya langsung menyusut dan kempis. 3 hari kemudian, semua ahli alam sains suku harimau telah bergegas. Yang terakhir tiba adalah imam besar suku harimau, Leibert. Ketika para ahli alam sains suku harimau telah berkumpul, Chuck memanggil semua orang ke aula depan. Lantai yang retak 3 hari sebelumnya di bawah tongkat Dewa Binatang Wang Xiaolong telah diperbaiki, tidak ada petunjuk yang dapat dilihat dari kerusakan yang dideritanya beberapa hari sebelumnya. Apa yang membingungkan para ahli alam sains itu adalah bahwa hari ini, Patriark suku harimau mereka tidak duduk di singgasana seperti biasanya, tetapi di kursi yang baru ditambahkan dari singgasana. Dalam keheningan, semua orang bertukar pandangan ragu di antara mereka sendiri. Apa yang terjadi di sini? Juga, mengapa Patriark mereka menyuruh mereka berkumpul dengan tergesa-gesa tanda seru? Keheningan yang canggung memenuhi udara, meskipun banyak yang ragu dan terkejut, tidak ada yang bertanya. Patriark, aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Sesaat kemudian, mengambil kursi pertama di sebelah kiri, High Priest Leibert berdiri dan berkata, memecah kesunyian. Beberapa hari yang lalu, seorang manusia masuk tanpa izin ke kediaman murid saya, Babi, bahkan mematahkan kedua lengan murid saya. Siapa yang tahu setelah kejadian itu, Guman justru memihak manusia dan membunuh muridku. Orang baik menyukai orang luar, bergandengan tangan dengan mereka untuk membunuh muridku. Saya memohon Patriark untuk menjatuhkan hukuman kepada Guman sesuai dengan hukum suku. Matt Leibert menatap Goodman, dipenuhi dengan kebencian yang intens saat dia mengatakan ini. Babi adalah muridnya yang paling membanggakan dan memiliki harapan untuk maju ke dunia orang suci. Berita ini menggugah para pakar alam sains saat ini, mereka yang berselisih dengan Guman memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Ketika semua orang mengira Goodman akan menerima hukuman tanpa keraguan, Chuck melambaikan tangannya, saya mengetahui masalah ini, kami akan membahas masalah ini di masa mendatang. Leibert, saya telah menyatakan dalam perintah saya, mengumpulkan kalian semua di sini, siapapun yang datang terakhir akan menerima hukuman. Ini seperti baut tiba-tiba. Diskusikan di masa depan. Tapi semua orang tahu dari nada Patriark bahwa Guman tidak akan dihukum. Goodman diampuni, tapi Leibert harus dihukum. Hanya karena dia yang terakhir tiba. Patriark, kamu Leibert memandang Chuck dengan tak percaya, bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar barusan. Chuck melanjutkan, mengingat banyaknya jasa yang telah kamu sumbangkan kepada suku harimau, setelah pertemuan itu, kamu akan dipenjara di penjara racun selama 1 tahun, penjara racun. Semua orang menarik napas dingin. Penjara racun adalah penjara paling menakutkan bagi suku harimau. Di dalamnya hidup berbagai jenis cacing dan serangga beracun. Setelah digigit serangga beracun itu, seseorang tidak akan mati, tetapi rasa sakitnya sangat menyiksa. Leibert terkejut dan marah, Patriark, saya keberatan. Objek. Suara dingin menyela dari luar, lalu semua orang melihat seorang manusia muda berjalan ke aula.
Kelompok ahli alam suku harimau Saint tercengang. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke Secret Tiger Manor? Melihat seorang manusia memasuki aula, seorang ahli alam suku harimau Saint berteriak, tetapi tepat ketika dia hendak menyerang, sudut matanya melihat Patriark, Ellington, dan Goodman bangkit dengan hormat dan bergegas di depan manusia muda ini. Cuan bawahan. Cuan bawahan, tanda seru. Semua orang tercengang. Bab 459, saya mendukung Leibert. Wang Xiaolong berjalan ke tahta suku harimau dan duduk. Pada saat itu, ahli alam suku harimau Saint menyadari bahwa hari ini, kursi tahta patriark mereka disediakan untuk manusia ini. Setelah dia duduk, Wang Xiaolong memindai para ahli suku harimau. Tanpa izin tertulis dari Wang Xiaolong, Chuck tidak berani duduk, dan melihat patriark mereka berdiri, ahli alam suku harimau Saint juga tidak berani duduk. Akhirnya, tatapan Wang Xiaolong tertuju pada imam besar suku harimau, Leibert, berkata, akulah yang membunuh muridmu. Pengakuan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Leibert memandang Chuck dan kemudian ke Goodman. Kemudian dia mencibir menghadap Chuck, jadi, begini, Goodman membantu orang luar manusia untuk membunuh murid saya, tetapi Anda tidak hanya tidak menghukumnya, Anda malah mencoba memenjarakan saya. Jadi kau dan Goodman telah menyerah pada manusia. Leibert menoleh ke arah para ahli alam suku harimau Saint yang berkumpul, semuanya, kalian semua telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Chuck mengkhianati suku harimau kita, menyerah di bawah manusia, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi patriark suku harimau kita. Saya menyarankan pencopotan Chuck dari posisi patriarknya, dan pemenjaraan Chuck, Goodman, dan Ellington atas kejahatan pengkhianatan. Menurut hukum suku harimau, jika lebih dari 60% pakar suku setuju, mereka dapat mencopot patriark dari posisinya. Sebagai high priest suku harimau, Leibert memiliki pengaruh yang signifikan di dalam suku, hanya kalah dari Chuck. Dia memiliki banyak pendukung di antara para ahli suku yang juga merupakan alasan utama mengapa dia berani melakukannya saat ini. Seperti yang diharapkan, sesaat setelah Leibert berbicara, seorang ahli alam suku harimau Saint, Parson, melangkah maju, benar. Chuck, sebagai patriark suku harimau kita, sebenarnya merendahkan dirinya kepada manusia, ini adalah dosa pengkhianatan terhadap suku harimau kita, pantas mati. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi patriark suku macan kita, saya sarankan Chuck disingkirkan dan minta Leibert memimpin suku kita sebagai patriark mulai sekarang. Saya mendukung itu, kekuatan Leibert yang bijaksana sekuat Chuck. Dalam beberapa tahun terakhir, Leibert telah memusnahkan suku kalajengking iblis dan membuat suku semut langit menyerah di bawah suku harimau kita, semua ini adalah perbuatan baik bagi suku harimau kita. Menurut pendapatku, hanya Leibert yang memenuhi syarat untuk menjadi patriark kita. Pakar alam Saint lainnya, Danem, menyatakan. Secara keseluruhan, ada 12 orang yang setuju. Perasaan puas diri yang bangga berputar-putar di hati Leibert, melontarkan pandangan provokatif ke arah Chuck. Dia memiliki suara 12 orang, 13 termasuk dirinya sendiri. Jika dia memiliki 16 orang di sisinya, itu akan melampaui 60% yang disyaratkan, dia hanya membutuhkan 3 suara lagi. Para ahli alam Saint yang tersisa bertukar pandang di antara mereka sendiri. Faktanya, para ahli alam suku harimau itu adalah pendukung setia Chuck, namun, sekarang Chuck bersekutu di bawah manusia, itu sangat mengecewakan mereka. Belum lagi perasaan tidak nyaman di hati mereka. Karena di mata mereka, status manusia berada di anak tangga terendah, namun patriark mereka sebenarnya melayani di bawah manusia sekarang. Patriark, kamu benar-benar menyerah pada manusia ini? Seorang pakar alam Saint bernama Base yang selalu berdiri di samping Chuck mempertanyakan. Benar. Chuck dengan tenang menjawab. Base sangat kecewa mendengar jawabannya. Cih, kalau begitu aku minta maaf. Saya mendukung Leibert sebagai patriark suku harimau kita. Base menyatakan, rujukannya ke Chuck sudah berubah. Dalam hati, Leibert jungkir balik dengan gembira ketika dia melirik Chuck. Sekarang, dia hanya membutuhkan 2 orang lagi untuk mendukungnya, maka dia akan menjadi patriark baru suku harimau. Saya juga mendukung Leibert. Pakar alam Saint lainnya menyatakan. Hanya satu lagi.
Senyum di wajah Leibert sudah mulai mekar, namun Chuck tetap tidak terganggu dengan situasi dan senyuman di wajah Leibert. Saya juga akan mendukung Leibert, pakar alam suku harimau lainnya menyatakan. Senyum di Leibert berkembang, berubah menjadi tawa hangat. Saya berterima kasih kepada semuanya. Harap yakinlah, setelah mengambil posisi patriark, saya akan berusaha untuk menjadikan suku harimau kita sebagai suku pertama manusia binatang, dia memproklamasikan dengan percaya diri berseri-seri. Dia kemudian menoleh ke Chuck dengan tawa dingin. Saya memiliki 16 orang yang mendukung saya, artinya saya adalah patriark baru. Chuck, kamu benar-benar tunduk pada manusia yang berkolusi dengan Goodman untuk membunuh muridku. Hukumanmu adalah penjara di penjara racun selama 100 tahun. 100 tahun? Setiap orang memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajah mereka. 1 tahun di dalam Poison Dungeon sudah menjadi mimpi buruk yang hidup, dibandingkan dengan siksaan yang menyiksa karena dipenjara di sana selama 100 tahun, kematian adalah pilihan yang jauh lebih baik. Leibert membalas terhadap Chuck karena ingin memenjarakannya di Poison Dungeon selama setahun. Wang Xiaolong menyaksikan seluruh lelucon itu dengan tenang tanpa menyela sepatah kata pun sepanjang waktu. Setelah menyatakan hukuman Chuck, Goodman, dan Ellington, tatapan tajam Leibert tertuju pada Wang Xiaolong. Pun, beraninya kamu membunuh muridku. Selain itu, manusia rendahan begitu berani duduk di singgasana suku harimau kita. Tapi, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan melemparmu ke dalam Poison Dungeon, untuk selama-lamanya sampai hari di mana kamu menginginkan kematian. Pengawal, tangkap manusia rendahan ini untukku. Ya, Patriark. Segera, Parson dan Danom yang berdiri di samping Leibert mengakui dengan keras dan melompat ke depan, ingin menangkap Wang Xiaolong. Namun, saat mereka berdua beraksi, 3 siluet bergerak menghalangi di depan mereka. Ini mengejutkan semua orang. Chuck, apa yang kalian bertiga coba lakukan? Tanda seru. Leibert melotot marah, pada tahap ini, kamu masih menolak untuk menyerah? Tanda seru. 3 orang yang memblokir Parson dan Danom tidak lain adalah Chuck, Goodman, dan Ellington. Chuck memandang Leibert dengan dingin. Leibert, kamu akan menyesali ini sebentar lagi. Leibert tertawa marah, menyesal. Anda mengatakan saya akan menyesal. Chuck, jika kalian bertiga bersikeras untuk melawanku, maka jangan salahkan aku jika aku memerintahkan eksekusi segera sebagai pengkhianat. Aura pembunuh mengalir dari tubuh Leibert. Semua orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa jika Chuck, Goodman, dan Ellington terus menghalanginya, Leibert tidak akan ragu untuk memberikan perintah eksekusi di tempat. Kalian bertiga mundur. Tiba-tiba, Wang Xiaolong yang selama ini diam berbicara. Ketiganya menurut dan mundur ke samping. Ini menarik perhatian semua orang pada Wang Xiaolong. Leibert mencibir melihat ini, dia benar-benar ingin melihat apa yang akan dilakukan manusia rendahan ini selanjutnya, berlutut di depannya dan memohon belas kasihan, atau mencoba melarikan diri. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya melintas di tangan manusia dan tongkat seperti tongkat muncul di telapak tangannya. Tongkat ini benar-benar membuatnya merasakan sepotong ketakutan jauh di dalam jiwanya. Ini tanda seru. Wang Xiaolong mengeluarkan tongkat Dewa Binatang dan memberinya ki pertempuran. Sama seperti 3 hari yang lalu, dia menusukkan tongkatnya ke lantai, melepaskan gelombang kejut energi yang kuat ke segala arah. Gambar yang tak terhitung jumlahnya dari binatang mitos kuno terbang keluar, seluruh tongkat Dewa Binatang berkilauan dalam cahaya merah. Ketakutan memenuhi Leibert, Parson, Danom, dan pakar alam saint lainnya. Binatang, tongkat Dewa Binatang. Sebuah suara berseru, dan dalam sepersekian detik, para ahli alam saint itu berlutut. Tongkat Dewa Binatang. Leibert merasakan sesuatu meledak di benaknya, hampir tidak bisa berpikir jernih. Manusia ini benar-benar memiliki sakramen suci Beastmen mereka, maka, itu artinya, Beastguard. Dewa Binatang dari suku Beastmen mereka. Wajah Leibert pucat pasi, gemetaran. Pada titik ini, semua ahli alam suku harimau saint akhirnya mengerti mengapa Chuck, Ellington, dan Goodman tunduk pada manusia ini. Mengapa Goodman akan membunuh murid Leibert, mengapa Chuck malah menghukum Leibert? Itu bukan karena ketiganya sudah gila. Bab 460, Jemaat Suku Beastmen.
Semua ahli alam suku harimau Saint yang mendukung Leiber sebelumnya berubah pucat pada detik. Butiran besar keringat mengalir di dahi mereka, terutama keduanya yang mendengarkan instruksi Leiber untuk menangkap Wong Xiaolong, Parson, dan Daunam. Penyesalan yang tidak dapat diubah melanda mereka terlambat ketika mereka mengingat kata-kata yang dikatakan Chuck kepada Leiber beberapa saat yang lalu, Anda akan menyesali ini. Wong Xiaolong terus menyalurkan Battle Ki ke dalam Beast God's Chapter, mendorong kekuatan tongkat tersebut secara maksimal. Tekanan kursif yang dirasakan oleh para ahli alam suku harimau Saint meningkat pesat, seolah-olah gunung yang tidak dapat diatasi menghancurkan tubuh mereka. Tekanan berlanjut, dan tepat ketika mereka merasa seperti tidak tahan lagi, Wong Xiaolong akhirnya berhenti memasukkan Beast God's Chapter dengan ki pertempurannya. Tekanan besar yang dipancarkan oleh tongkat itu langsung menghilang dari aula depan. Semua ahli alam Saint terengah-engah dan terengah-engah, 1 inci dari ambruk. Wong Xiaolong perlahan mendekati Leiber. Wajah Leiber berwarna hijau pucat, kehabisan darah. Hanya ada rasa takut yang tak terkatakan yang memenjarakan tubuhnya. Wong Xiaolong mengangkat tongkat Dewa Binatang dan menusuk ujung lainnya ke dada Leiber, persis seperti pengalaman Ellington 3 hari sebelumnya. Leiber terbang keluar tanpa perlawanan setelah dia dipukul di dada oleh tongkat kerajaan. Menyaksikan adegan ini, yang lain menggigil dari intinya. Beast, Liege Lord Beast God, kasihanilah. Leiber memohon berkali-kali. Wong Xiaolong mendekatinya lagi dan Leiber dipukul lagi dengan tongkat di dada. Ledakan keras bergema dan hati terkepal ketakutan sementara tubuh Leiber dikirim terbang lagi. Wong Xiaolong mendekat, menemui serangan lain. Kali ini, Leiber tidak bisa bangun lagi. Tongkat Dewa Binatang memegang sebagian dari kekuatan Dewa Binatang sebelumnya. Pukulan ringan pada tubuh manusia binatang sudah cukup untuk menimbulkan luka parah pada mereka, belum lagi 3 serangan dari Wong Xiaolong dibagikan dengan tangan yang berat. Sebagai imam besar suku harimau, kekuatannya menyaingi Chuck sebagai orang terkuat kedua dalam jajaran suku harimau, tetapi meskipun demikian, sebelum Wong Xiaolong, ia gagal mengumpulkan sedikit pun perlawanan. Singkatnya, bagi Wong Xiaolong, Leiber tidak berbeda dengan prajurit kerajaan Xiantian yang lemah. Tatapan yang diarahkan pada Wong Xiaolong dari sekitar aula bukanlah ketakutan yang sederhana. Ekspresi Wong Xiaolong tidak banyak berubah, posisi High Priest Leiber akan dihapus, maka dia akan dipenjara di Poison Dungeon selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, keputusan lebih lanjut akan dibuat jika dia bertobat. Mendengar hidupnya diputuskan, Leiber berjuang untuk bangkit, membungkuk dengan hormat kepada Wong Xiaolong, yang ini berterima kasih kepada Dewa Binatang Liege Lord karena telah menyelamatkan nyawanya. Bagi Leiber, kesediaan Wong Xiaolong untuk mengampuni nyawanya adalah pembebasan terbesar. Dia tidak berani menanggung keluhan di dalam hatinya. Saya tidak ingin sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini keluar. Wong Xiaolong memindai kelompok ahli alam suku harimau Saint. Siapapun yang berani membocorkan sepatah kata pun, hasilnya adalah kematian oleh tongkat Dewa Binatang. Niat membunuh melonjak di udara. Chuck dan yang lainnya dengan cepat menurutinya merasakan aura pembunuh yang datang dari Wong Xiaolong. Jelas bagi semua orang bahwa Wong Xiaolong tidak ingin identitas Dewa Binatangnya terungkap saat ini. Memerintahkan para penjaga untuk membawa Leiber pergi, Wong Xiaolong sekali lagi duduk di kursi singgasana di aula sementara para ahli suku harimau masih berlutut. Berdiri. Izin akhirnya datang. Merasa hidup mereka diampuni, para ahli berdiri dengan hormat setelah mengucapkan terima kasih. Duduk. Wong Xiaolong memerintahkan. Atas perintah Wong Xiaolong, semua orang duduk. Mengatur pikirannya, Wong Xiaolong berkata, saya membutuhkan rumput Dewa Naga. Siapa di antara Anda yang memiliki rumput Dewa Naga atau mengetahui keberadaannya? Dengan para ahli alam Saint di bawah komandonya, Wong Xiaolong tidak terburu-buru untuk mengendalikan seluruh suku harimau. Baginya, yang paling penting adalah tetap meningkatkan kekuatannya sendiri. Chuan bawahan membutuhkan rumput Dewa Naga? Chuck berdiri mendengarnya, menjelajah dengan hati-hati, si kecil ini memiliki 3 batang rumput Dewa Naga. Dengan mengatakan itu, Chuck mengeluarkan ketiga rumput Dewa Naga dari cincin spasialnya,
mempersembahkannya dengan kedua tangan ke Wang Xiaolong. Dari ahli alam saint lainnya, 3 orang lainnya berdiri, dengan hormat mempersembahkan rumput Dewa Naga yang mereka miliki. Secara total, Wang Xiaolong mengumpulkan 10 batang. 10 batang, ini akan memungkinkan Wang Xiaolong untuk menyempurnakan naga ilahi purba lainnya. Wang Xiaolong senang, dia tidak menyangka bahwa pertanyaan biasa tanpa menyimpan banyak harapan akan benar-benar menghasilkan orang dengan rumput Dewa Naga muncul. Luar biasa menyingkirkan 10 batang rumput Dewa Naga, Wang Xiaolong dalam suasana hati yang murah hati, aku orang yang adil dalam hukuman dan hadiah. Cak, ketiga kristal darah naga ini milikmu, kata Wang Xiaolong sambil mengeluarkan 3 potong kristal darah naga. Semua orang tercengang melihat 3 keping kristal merah delima berkilau yang jatuh ke tangan Cak. Kristal darah naga. Tatapan hangat memenuhi aula. Kristal darah naga mengandung esensi darah klan naga dan esensi naga sejati, bisa dibayangkan manfaatnya bagi para beastmen dalam kultivasi mereka. Tidak, Chuan bawahan, bagaimana saya bisa menerima kristal darah naga Anda? Cak menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk menolak setelah sadar kembali. Simpan saja. Wang Xiaolong melambaikan tangannya dengan otoritas yang tak terbantahkan. Melihat hal tersebut, Cak tidak lagi menolak. Mengucapkan terima kasih kepada Wang Xiaolong, Cak menyingkirkan 3 keping kristal darah naga. Wang Xiaolong juga memberi hadiah kepada 3 orang lainnya sesuai dengan jumlah rumput Dewa Naga yang diberikan. Ketiganya senang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Liege Lord B. Ostgard, bawahan ini tahu tempat yang memiliki Dragon Guard Grass. Ellington berdiri untuk melapor. Apakah kamu mengacu pada lembah naga racun? Wang Xiaolong bertanya. Ellington menjawab dengan hormat. Ya, Liege Lord B. Ostgard. Kemudian Ellington melanjutkan untuk menggambarkan situasi di dalam Poison Dragon Valley. Mirip dengan deskripsi Sifantian, dia terutama menekankan berbagai dan banyak serangga dan makhluk beracun, sehingga berbahaya. Ahli alam suku harimau saint lainnya yang memiliki pengetahuan tentang lembah naga racun juga berbagi pengalaman mereka dengan Wang Xiaolong. Dari mereka, Wang Xiaolong juga memahami posisi suku macan di antara suku-suku beastmen lainnya. Setengah hari kemudian ketika Wang Xiaolong meminta semua orang keluar dari aula depan, hanya menyisakan Cak, mengaturnya untuk beberapa tugas. Pada akhirnya, dia memberitahu Cak bahwa dia akan memasuki latihan tertutup untuk beberapa waktu, dan tanpa izin tertulis darinya, tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Cak mengindahkan setiap perintah Wang Xiaolong pada surat itu. Dengan segala sesuatunya beres, Wang Xiaolong mulai berlatih pintu tertutup di halaman terpencil di tanah Manor. Duduk bersila di tengah formasi 10 Buddha di kuil Ksumi, Wang Xiaolong menelan 8 batang rumput Dewa Naga sekaligus. Kali ini, Wang Xiaolong berencana untuk menyempurnakan naga putih. Seperti naga hitam, kekuatan naga putih berada di tengah-tengah di antara 13 mayat naga ilahi purba yang dimiliki Wang Xiaolong. Naga hitam mengendalikan kekuatan kegelapan sedangkan naga putih menguasai elemen cahaya. Ketika kegelapan dan cahaya menyatu satu sama lain, seperti api dan air, itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi pencerahan Wang Xiaolong dalam kultivasi. Setengah tahun berlalu. Dibandingkan dengan sikap biasa suku harimau, setengah tahun ini, perilaku mereka tampak terkendali, bahkan dengan provokasi suku lain, suku harimau malah mundur selangkah. Ini membuat suku lain merasa ada yang aneh. Di markas suku Singa di Castellan Manor kota Singa Alve, patriark suku Singa yang memerintah, Andrew, mondar-mandir dengan ekspresi tegas dan kontemplatif di wajahnya. Tindakannya tiba-tiba berhenti, berbicara kepada pelayannya, Andy, bagaimana Anda melihat perilaku suku harimau selama 6 bulan terakhir? Bawahan ini juga sangat bingung. Namun, bawahan ini berpikir bahwa masalah ini kemungkinan besar terkait dengan pertemuan semua pakar alam saint suku harimau yang dipanggil Cak setengah tahun yang lalu. Andi melanjutkan dengan suara serius, bawahan ini juga mengetahui bahwa Cak menghukum Leiber 3 tahun penjara di dalam Poison Dungon. Andrew mencibir, terlepas dari apa yang direncanakan oleh Cak dan suku harimau, rencana kami tetap tidak berubah. Jemaat suku Basmen akan berlangsung dalam waktu 2 bulan.
Andi melaporkan, suku serigala, suku ular, dan suku rubah telah setuju untuk bersekutu dengan kami. Kali ini di jemaat suku Beasmen, Patriark pasti akan terpilih sebagai dewa binatang yang baru, menyatukan semua manusia binatang, dengan perbuatan mulia yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Andrew menunjukkan senyum puas dan mengangguk. Pada saat ini, di dalam kuil Ksumi, esensi naga putih mengalir ke tubuh Wong Xiaolong. Dia akhirnya menerobos ke ranah Saint Orde ke-7. 1 bulan lagi berlalu. Wong Xiaolong telah sepenuhnya memurnikan dan menyerap darah dan esensi naga sejati dari naga putih.